Selamat pagi adik-adik, selamat datang kembali di IHMPA Golongan Anak Tanggung GPB Jemaat Bukit Muria, tanggal 4 Oktober 2020. Hari ini Kak Geta akan ditemani oleh Kak Reko dan Kak Wolo. Selamat beribadah. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama kakak di IHMPA hari ini. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik gimana kabarnya? Pasti semuanya sehat kan? Nah adik-adik, sekarang kita emang lagi PSBB lagi nih. Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatannya. Nah, kakak mau tanya lagi nih adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah, kakak mau tanya, siapa yang tadi pagi bangunnya susah? Pasti nggak ada kan? Pasti semuanya semangat dong Kak Rekel? pasti. Oke, kalau gitu kakak mau mengajak adik-adik untuk berdiri karena kita mau memuji Tuhan dengan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Musik Kak Rekel. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, gimana adik? Udah seger kan? Sekarang kita mau nyanyi lagi, yaitu lagu apa Kak Rekel? Dari Terbit Matahari. Musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, setelah kita muji Tuhan, kakak mau minta adik-adik untuk duduk karena kita mau saat teduh. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk kembali bangkit berdiri karena kita mau bernyanyi lagu pembuka dari Kidung Ceria nomor 72, Biar Kanak-Kanak Datang Kepadaku. Musik Kak Rekel. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Ia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Ia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ngajak adik-adik untuk kembali duduk karena kita mau berdoa. Kembali lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa Maha Baik,
Terima kasih ya Bapa, Kau telah membangunkan kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini untuk kembali beribadah. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami bisa mengerti tentang firman-Mu dan mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita menyambut firman Tuhan, Kakak mengajak adik-adik untuk kembali berdiri karena kita mau bernyanyi lagu Baca kitab suci. Musik Karekel. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, sekarang kakak minta adik-adik untuk duduk karena akan mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak lain. Adik-adik, kita akan masuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu, mari buka terlebih dahulu Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kalau sudah terbuka, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami menghadap-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan baca firman-Mu. Berkati kami, bimbing kami, agar kami dapat memahami firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak akan membacakannya. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengarkan hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpang tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa.
Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Adik-adik, hari ini, adik-adik kita mengenal Rasul Paulus sebagai salah satu yang taat menyebarkan kabar keselamatan ke seluruh dunia. Pelayanan Rasul Paulus tidak selamanya tenang dan damai. Banyak rintangan yang dihadapi, dari yang penolakan ataupun pencemoohan. Semuanya itu tidak membuat Rasul Paulus menjadi takut atau putus asa. Karena Rasul Paulus percaya bahwa Allah menyertai Rasul Paulus dalam pelayanannya. Kisah hari ini, Rasul Paulus berada di Efesus saat sedang menuju ke Tiranus untuk memberikan kuliah. Dalam perjalanannya, Rasul Paulus bertemu dengan orang-orang di Efesus yang telah mendengarkan kabar tentang Yesus Kristus. Mereka semua sudah percaya tentang kisah Yesus Kristus. Semua mujizat yang dilakukan Yesus Kristus, mereka telah mendengarkan. Tetapi mereka belum mengetahui atau mengenal siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang diberikan oleh Yesus sebagai roh pelindung dan roh pemberi hikmat. Sehingga bagi siapa yang menerima roh itu tersebut, dapat mengerti dan membedakan mana yang baik dan tidak baik. Mendengar mereka belum menerima Roh Kudus, Rasul Paulus menyampaikan kabar baik tentang Roh Kudus. Begitu banyaknya orang yang mendengarkan kabar tersebut, ternyata yang percaya hanya beberapa. Setelah mendengarkan kisah tersebut, mereka percaya dan mereka memberikan diri untuk menerima Roh Kudus tersebut hingga akhirnya Roh Kudus turun di atas mereka. Jumlahnya ada sekitar 12 orang adik-adik. Sisanya yang dari ditemukan Bapak Paulus, Rasul Paulus, mereka menolak. Mereka tidak percaya, bukan menolak. Mereka tidak percaya dengan apa yang dikabarkan oleh Paulus. Mereka menolak, mereka tidak setuju, mereka mencibir, mereka mencemooh apa yang dikatakan Rasul Paulus. Sehingga banyak orang-orang di Efesus mulai menolak kehadiran Rasul Paulus. Tetapi adik-adik, apa sih yang dilakukan Rasul Paulus ketika banyak penolakan yang dia dapat? Ya, banyak dari mereka di Efesus menolak kehadiran Rasul Paulus. Setelah Paulus menyampaikan kabar keselamatan itu, ternyata adik-adik, walau ditolak, Rasul Paulus tetap semangat menyampaikan kabar keselamatan tersebut. Walaupun dihujat, dimarahi, diejek, disombong, dicibir, ditolak, Paulus tidak marah. Paulus tidak membalas kejahatan-kejahatan tersebut. Yang ia lakukan adalah ia meninggalkan tempat-tempat tersebut dan menuju ke tempat yang menerima dirinya. Orang-orang yang menerima Roh Kudus dipisahkan nantinya dengan kelompok yang menolak kehadiran Rasul Paulus tadi. Bukan karena kesombongan, bukan karena keistimewaan, tetapi untuk mempertahankan orang-orang yang telah menerima Roh Kudus agar tidak menjadi seperti mereka yang tidak menerima Roh Kudus. Dan mereka dapat tumbuh bersama-sama di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus sebagai penuntun hidup mereka. Sesampainya di Tiranus, Paulus yang memberikan kuliah, dia tidak lupa untuk menyampaikan kabar tentang keselamatan tadi. Kabar tentang Roh Kudus tadi. Selama bertahun-tahun lamanya, 2 tahun, Rasul Paulus selalu menyampaikan tentang Roh Kudus telah hadir bagi kita. Roh Kudus telah melindungi kita. Roh Kudus telah menemani kita. Dan itu berulang terus-terusan selama 2 tahun. Hingga banyak orang yang menerima Roh Kudus dan pelayanan Rasul Paulus tetap berjalan hingga terus-menerus sampai sekarang. Pelayanan tersebut, pelayanan Rasul Paulus tidak pernah terputus adik-adik, tetapi terus berlanjut hingga saat ini. Adik-adik dapat mengetahui tentang Roh Kudus dari papa, dari mama, dari keluarga, dan dari kakak-kakak layan di PA GPB Bukit Muria. Jadi adik-adik, ternyata Allah menyertai pelayanan Rasul Paulus yang dulu hingga saat ini, sehingga adik-adik mengenal siapa itu Roh Kudus.
Seperti Rasul Paulus yang dipilih Allah, kita pun telah dipilih Allah sebagai anak-anaknya. Tugas kita adalah mengabarkan kasih sukacita kepada semua orang melalui kehidupan kita. Kalau dulu Rasul Paulus mengajar dan mengabarkan, kita harus menjadi saksi hidup. Artinya, kita melakukan dan kita menyebarkan kasih melalui tindakan kita. Contoh yang simple, menolong papa, mama, adik, atau kakak di rumah. Itu menjadi salah satu contoh kesaksian hidup. Kita melakukannya bukan karena kita sombong, karena kita bisa melakukannya, tidak. Karena Allah ingin kita untuk menolong orang lain, karena Allah kita adalah Allah penolong. Kak Gita, aku takut. Aku takut kak melakukan kebaikan, nanti aku dikira sombong kak. Nggak mau ah. Ada lagi yang bilang, Kak Gita, aku selalu melakukan kebaikan, tetapi orang lain nggak pernah baik sama aku. Males ah. Oh, ingat selalu tentang ayat Alkitab. Kalau kakak nggak salah dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Walaupun itu kamu lakukan di hadapan manusia, kamu melakukannya untuk Tuhan. Jadi tak perlu takut, tak perlu ragu, lakukanlah segala sesuatu yang baik seperti Allah, karena kita adalah anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Tetapi belum selesai. Kakak ingin mengajak adik-adik untuk berkomitmen untuk seminggu ke depan sebagai komitmen untuk tetap berbuat baik dan kasih apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik. Kakak ingin adik-adik membaca Alkitab selama seminggu ke depan dan membuat tabel seperti ini. Nah, kakak sudah selampirkan ayat Alkitab yang adik-adik harus baca selama seminggu ke depan. Kita udah baca dari Kisah Para Rasul, berikutnya adik-adik bisa baca dari Kisah Para Rasul 4, dari Markus 10, Efesus, adik-adik bisa lihat. Lalu nanti jangan lupa setelah membaca apa sih yang adik-adik dapatkan. Lalu adik-adik minta tolong papa mama tanda tangan. Kalau sudah terisi semua, dikirim melalui WhatsApp ke kakak-kakak layan di sektornya masing-masing. Kakak Gita akan mengeceknya siapa yang belum melakukan, siapa yang sudah melakukan. Oke? Jadi kakak berharap kita berkomitmen untuk melakukannya bersama-sama. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi. Amin. Adik-adik, kita akan masuki doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan tahu keadaan bangsa kami saat ini sedang begitu banyak krisis yang terjadi. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang di dalam bangsa ini untuk turut dalam menjaga, melindungi keamanan negara ya Tuhan. Berkati juga presiden kami, wakil presiden, dan setiap orang yang terlibat dalam pemerintahan, sehingga kebijakan yang mereka berikan dapat berguna bagi kami, rakyatnya ya Tuhan. Jadikan kami terang di antara kegelapan ini, sehingga kami dapat mengabarkan kasih-Mu di tengah krisis ini ya Tuhan. Tuhan juga berkati Polri, setiap semua orang yang menjaga keamanan dan stabilitas negara. Tuntun mereka ya Tuhan, berikanlah mereka kebijaksanaan, sehingga mereka tidak melakukan kecerobohan yang merusak kedamaian negara ini ya Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami, dan setiap orang yang ada dimanapun mereka ya berada ya Tuhan. Engkau jaga kesehatan mereka, Engkau lindungi mereka. Jika ada yang sakit, Engkau lawat ya Tuhan, Engkau rawat mereka, sehingga mereka dapat sembuh dan kembali beraktivitas bersama-sama, dan juga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terlebih untuk keluarga kami ya Tuhan yang dekat dengan kami, lindungi mereka sehingga kami dapat terus dibimbing menjadi pribadi yang lebih baik ya Tuhan. Tuhan, berkati juga guru kami, teman-teman sekolah kami yang tidak dapat kami temui saat ini. Kiranya Tuhan menjaga mereka, kiranya Tuhan terus memberkati mereka sehingga suatu saat nanti kami dapat berkumpul lagi bersama-sama untuk belajar menjadi pribadi yang baik, sehingga kami dapat menjadi tumbuh lebih dewasa
dengan pengetahuan yang dianugerahi daripadamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja, setiap orang yang ada di gereja, mulai dari pendeta, karyawan, pelayan-pelayan ya Tuhan. Tidak bisa kami sebut satu-satu, kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang mereka lakukan ya Tuhan, sehingga kami dapat terus-menerus mendengarkan firman-Mu setiap pagi, dan kami dapat tumbuh dengan bibit iman percaya kepada diri-Mu, sehingga kami nanti dapat berbuah demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami ingin juga berdoa untuk janda dan duda ya Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau tahu apa yang mereka butuhkan. Kiranya Engkau memenuhi apa yang mereka butuhkan, dan berikanlah mereka kebahagiaan hanya oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, masih begitu banyak yang ingin kami minta, tetapi kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, karena kami tahu Engkau tahu apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, gimana? Udah dengar kan cerita dari kakak-kakak? Sekarang kakak Wal mau pesan juga nih. Jangan lupa untuk lakuin di kehidupan sehari-hari ya. Setelah itu, kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri karena kita mau bernyanyi lagu Respon Firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 129. Puji Yesus. Musik Karekel. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepada-Nya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Nah, adik-adik, setelah kita bernyanyi, sekarang kakak meminta adik-adik untuk kembali duduk karena kita mau memberikan persembahan. Sebelum itu, kakak meminta adik-adik untuk mempersiapkan terlebih dahulu persembahannya, dan kita sambil memberikan persembahan ingin bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 264, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Nah, adik-adik, setelah adik-adik memberikan persembahannya, adik-adik bisa pegang terlebih dahulu persembahannya untuk nantinya diberikan kepada orang tua, kepada mama papa, supaya nanti mama papa memberikan ke gereja. Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, kakak minta adik-adik untuk masih duduk karena kita mau berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa Maha Baik, terima kasih ya Bapa karena kami telah memberikan persembahan.
Berkatilah persembahan kami ini Bapa, agar bisa berguna bagi ladang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kakak minta adik-adik untuk kembali berdiri karena kita mau memuji Tuhan sebagai lagu penutup dengan Kidung Ceria nomor 245 dengan judul Di Jalanku Ku Diri. Musik Karekal. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan kami menghadap-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami dari awal ibadah sampai dengan akhir ibadah saat ini ya Tuhan. Firman yang telah Kau berikan kepada kami, tanamkanlah pada pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat berkarya demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Pupuk kami di dalam iman percaya kepadamu, sehingga suatu saat nanti kami berbuah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bimbing kami selama seminggu ke depan ya Tuhan. Berkati kami, lindungi kami, jaga kesehatan kami, sehingga kami tak pernah hentinya dan tak pernah lelah memuliakan dan memuji nama-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, masih banyak yang harus kami minta, tetapi kami alaskan doa ini melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.